Lacakkan jarimu di sepanjang bagian bawah benua Afrika seperti ini. Kedengarannya sederhana kan? Tapi di dunia nyata, di lautan, ini pada dasarnya versi laut dari mode sulit dalam permainan. Bedanya, di sini kamu tidak bisa marah lalu keluar begitu saja. Setiap pelaut yang pernah menghadapinya tahu mereka akan menghadapi badai bertubi-tubi, arus yang tak terduga, dan perasaan terus-menerus bahwa lautan sedang mengincar mereka. Tanjung Harapan yang legendaris punya nama ceria, tapi menyesatkan. Reputasinya jauh dari ceria. Kisahnya dimulai tahun 1488 bersama penjelajah Portugis Bartolomeu Dias, orang Eropa pertama yang berhasil mengitari ujung Afrika. Ketika dia melihat badai mengerikan yang mengombang-ambingkan kapalnya, dia menamainya Tanjung Badai. Namun rajanya John II dari Portugal memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan yang lebih cerah. Ya, dia ingin mempromosikannya sebagai jalur harapan bagi pedagang dan penjelajah. Penemuan itu dianggap pertanda baik, bahwa kapal Eropa bisa mencapai India lewat laut. Namun pelaut yang harus menavigasi wilayah itu segera kehilangan optimisme yang dijanjikan namanya. Tanjung itu terletak di pertemuan Samudra Atlantik dan Hindia yang bertabrakan dengan ganas. Dan angin di sana sangatlah kejam. Angin tidak hanya bertiup ke satu arah angin bisa berbalik-balik, seperti pengaturan kipas terburuk di dunia. Di belahan bumi selatan selama musim dingin Juni hingga Agustus, angin dingin Atlantik menerjang badai dahsyat. Tambahkan hujan, kabut, ombak besar, atau semuanya sekaligus. Jika Anda pelaut pada masa itu, peluang selamat bahkan lebih kecil daripada memenangkan peti emas dalam undian abad ke-16 dibanding benar-benar melewati tanjung itu dengan selamat. Lalu ada arus laut. Arus Benguela yang dingin dari Atlantik menghantam arus Agulhas yang hangat dari Samudra Hindia. Alih-alih bercampur dengan mulus, seperti smoothie, mereka justru menciptakan kekacauan besar dan menghasilkan gelombang liar yang bisa setinggi gedung 10 lantai. Para pelaut menggambarkannya sebagai dinding air yang tiba-tiba muncul untuk menghancurkan harimu. Dengan peralatan modern, kamu bisa selamat jika bertemu gelombang itu, atau bahkan menghindarinya. Tapi pada tahun 1500-an, saat teknologi hanya kapal kayu dan doa, satu gelombang liar bisa mengakhiri perjalananmu. Seolah Tanjung Harapan belum cukup dramatis, beberapa mil ke timur, ada Tanjung Agulhas yang bahkan lebih berbahaya. Tempat ini adalah titik paling selatan di Afrika, di mana Samudra Atlantik dan Samudra Hindia bertemu. Tanjung Agulhas memiliki perairan dangkal dengan terumbu karang, batu tersembunyi, dan gosong pasir yang terus berpindah. Selama berabad-abad, para pelaut menyebutnya kuburan kapal. Para sejarawan menghitung ratusan bangkai kapal di sini, termasuk kapal yang membawa emas, porselen, dan rempah-rempah yang tak pernah sampai ke Eropa. Rangka-rangka kapal masih tergeletak di bawah ombak itu, seperti tanda peringatan raksasa yang berkata, "Jangan coba-coba." Sekarang jika kita melihat dari sudut sejarah, statistiknya sangat kejam. Antara abad ke-15 dan ke-18, pada masa kejayaan kapal layar, banyak kapal tenggelam di sini, sehingga pedagang Eropa menganggap Tanjung ini seperti permainan peluang yang menakutkan. Kamu bisa meraup kekayaan membawa sutra, rempah-rempah, dan permata dari Asia, atau lenyap di lautan. Itulah sebabnya para pelaut mewariskan kisah horor seperti cerita api unggun, kapal hantu yang menghantui Tanjung, perairan terkutuk, dan legenda terkenal tentang Flying Dutchman yang dikutuk untuk berlayar mengelilingi Tanjung itu selamanya. Menavigasi semua ini sebelum GPS, satelit, atau perakiraan cuaca di atas kapal kayu tanpa kompas dan hanya dengan peta yang kurang andal hampir mustahil dilakukan. Tanpa pelabuhan terdekat untuk berlindung, para pelaut benar-benar sendirian di luar sana, seperti bermain petak umpet di tengah badai sambil ditutup matanya. Para sejarawan mencatat bahwa banyak dari orang-orang pemberani ini seringkali tersesat dari jalur atau menabrak batu karang yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Jadi akhirnya seseorang muncul dengan ide yang lebih baik. Mari kita gali jalan pintas. Pada tahun 1869, terusan Suez dibuka di Mesir. Terusan itu menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Kapal-kapal yang berlayar antara Eropa dan Asia tak perlu lagi bermain lotre badai di Tanjung itu. Dengan terusan, perjalanan dari Laut Arab ke London berkurang sekitar 5.500 mil. Kini, terusan ini menangani 12 hingga 15% perdagangan global. Itu berarti jutaan kontainer, kapal tanker, dan kapal kargo memilih jalan pintas aman ini daripada mengambil risiko melewati Tanjung Badai. Sekarang ada zona bahaya lain yang kurang dikenal, Tanjung Correntes di Mozambik. Pelaut Portugis sangat takut tempat ini pada 1800-an dan menyebutnya monster pemakan kapal. Namanya berarti Tanjung Arus.
karena air di sana mengalir dengan kekuatan luar biasa, cukup kuat untuk membelokkan kapal dari jalurnya dan menghantamkannya ke pantai. Sejarawan memperkirakan hingga 30% kapal Portugis yang berlayar di rute India hilang di sana. Jadi bahkan sebelum mereka mencapai Tanjung Harapan, mereka sudah bisa saja tenggelam. Sekarang, jangan lupakan soal ekonomi. Berlayar mengelilingi Afrika bukan hanya berisiko, tapi juga mahal. Semakin lama di laut berarti semakin banyak makanan, air, dan kru yang kelelahan. Kehilangan kapal karena badai setara dengan kerugian jutaan dolar jika dihitung dengan nilai uang saat ini. Perusahaan asuransi sangat enggan menanggung pelayaran mengelilingi Tanjung karena kemungkinan harus membayar klaim sangat tinggi. Ketika terusan Suez dibuka, itu bukan hanya soal menghemat waktu, itu juga soal memangkas biaya akibat bencana. Bahkan saat ini, dengan radar modern, perakiraan cuaca dan GPS, mengelilingi Tanjung tetap bukan perkara mudah. Tentu saja tidak, itu air. Pokoknya, kapal kargo yang mencoba menghindari biaya atau kemacetan terusan, seperti kemacetan terkenal tahun 2021, masih menghadapi gelombang raksasa dan badai. Teknologi bisa memprediksi cuaca, tapi tidak bisa menghentikan lautan dari mengamuk. Setiap kapten yang melewati Tanjung hari ini tahu mereka melintasi salah satu zona maritim paling berbahaya di bumi. Zona lain yang dihindari kapten kapal adalah Roaring Forties dan Furious Fifties di Samudra Selatan, terletak antara garis lintang 40 dan 50 derajat selatan. Berbeda dengan belahan bumi utara, di mana benua-benua memecah aliran, di sini hanya lautan. Ini adalah jalan raya tak berujung bagi badai tanpa batas kecepatan. Para pelaut memberi zona ini julukan dramatis karena di sini angin tidak berbisik melainkan menjerit. Ilmuwan telah mengonfirmasi bahwa angin menderu ini bisa mencapai kecepatan hingga 125 mil per jam. Dan angin yang menjerit berarti lautan yang menjerit juga. Ombak di Roaring 40-an bisa mencapai ketinggian, menghantam kapal sekuat palu godam. Secara historis, kapal Clipper berani menantang perairan ini untuk memangkas waktu perjalanan antara Eropa dan Asia. Namun mereka harus membayar mahal, dengan layar robek, tiang patah, dan kadang seluruh awak kapal ditelan laut. Bahkan hingga hari ini, kapal modern menghindari wilayah 40-an kecuali jika benar-benar terpaksa. Ada jalur yang lebih aman, rute yang mungkin memakan waktu lebih lama, tapi tidak seberisiko ini. Dekade 40-an dan 50-an memang terdengar menakutkan, tetapi tunggu sampai lautan semakin mencekam di Selat Drake. Selat sempit di antara Tanjung Horn dan Antartika ini adalah arena gladiator di lautan. Seluruh Samudra Pasifik berusaha melewati celah hanya 500 mil, bertabrakan langsung dengan Samudra Atlantik. Tambahkan arus Samudra Selatan, salah satu yang terkuat di bumi, dan Anda mendapatkan resep untuk kekacauan. Naga jantan itu tidak hanya melemparkan gelombang ke arahmu. Air terjun ini menyemburkan air setinggi 50 kaki. Kapal tidak berlayar di lautan. Mereka berpegang teguh pada kelangsungan hidup seperti mainan dilempar ke mesin cuci dengan putaran kencang. Alasan hal itu begitu brutal adalah karena fisika. Karena tidak ada daratan di Samudra Selatan yang memperlambat angin atau arus sirkumpolar Antartika melaju kencang mengelilingi bumi saat menerobos lorong sempit Selat Drake. Arus ini melaju seperti mesin jet. Badai datang tanpa diundang dan gunung es melayang santai ke jalur pelayaran siap menenggelamkan kapal kapan saja. Bahkan pelaut berpengalaman pun menggambarkan Drake sebagai sesuatu yang tak terduga. Satu saat tenang, berikutnya kekacauan. Sejarawan mencatat sebelum terusan Panama dibuka tahun 1914, setiap kapal dari Atlantik ke Pasifik harus melewati sini dan banyak yang tak pernah sampai tujuan. Saat ini, kapal pesiar dan kapal riset berani menempuh jalur ini ke Antartika, namun dengan cukup banyak kantong muntah mengingatkan penumpang mereka bukan berlayar untuk bersenang-senang. Mereka menyeberangi salah satu perairan paling berbahaya di planet ini.